Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Nuril Kaunain dari kelas AK401 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai dampak perkembangan e-commerce terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas regulasi perpajakan digital di Indonesia. Yang pertama, perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat pesat, didorong oleh digitalisasi dan penetrasi internet. Platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada mengalami pertumbuhan signifikan terutama saat pandemi COVID-19. Namun, pertumbuhan ini membawa tantangan dalam kepatuhan pajak khususnya PPN dan PPh untuk transaksi digital. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum memahami kewajiban pajak mereka, dan pemantauan transaksi lintas batas oleh perusahaan asing masih sulit. Direktorat Jenderal Pajak telah mencoba menyesuaikan regulasi melalui PMK nomor 60 pada tahun 2022. Namun efektivitasnya diragukan karena rendahnya digital dan kompleksitas implementasi. Lalu, bagaimana e-commerce memenuhi kebutuhan pajak? Seberapa efektif regulasi pajak digital dalam meningkatkan penerimaan negara? Apa peran teknologi seperti AI dan literasi digital dalam mendukung kepatuhan dan implementasi regulasi pajak? Tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis dampak e-commerce pada kepatuhan pajak, mengevaluasi efektivitas regulasi pajak digital terhadap penerimaan negara, mengidentifikasi peran teknologi AI dan literasi digital dalam mendukung kepatuhan pajak dan efektivitas regulasi. Kemudian, gambaran umum e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh digitalisasi dan peningkatan penetrasi internet di kalangan masyarakat. Indonesia bahkan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Statistik pertumbuhan yaitu ada nilai transaksi e-commerce seperti tahunan dan proyeksi. Lalu ada jumlah pengguna atau pelaku e-commerce, penjual dan pembeli. Lalu platform e-commerce terpopuler di Indonesia. Apa saja moda bisnis e-commerce yang umum? Ada business to customer, ada customer to customer, ada business to business. Lalu ada marketplace, media sosial, dan lain-lain. Apa tantangan perpajakan di era e-commerce? Yaitu identifikasi wajib pajak, sulitnya melacak transaksi dan pelaku usaha informal, anonimitas dan mobilitas pelaku usaha. Penentuan objek pajak dan dasar penggunaan pajak, yaitu transaksi lintas batas atau cross border transaction, perlakuan pajak atas barang digital dan jasa digital, penghasilan platform dari luar negeri. Lalu ada pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya dijen pajak, dan kebutuhan kolaborasi dengan platform dan lembaga lain. Lalu ada perlindungan data dan privasi, keseimbangan antara pengawasan e-commerce. Apa saja dampak e-commerce terhadap kepatuhan pajak? Ada potensi peningkatan kepatuhan positif, yaitu ada peningkatan transparansi data transaksi melalui platform digital, edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih mudah dijangkau, kemudahan pelaporan pajak melalui sistem online. Potensi penurunan kepatuhan negatif, usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau sistem pajak, transaksi tunai atau di luar sistem platform, kurangnya pemahaman pajak di kalangan pelaku e-commerce, penghindaran pajak melalui skema lintas batas. Lalu selanjutnya ada perpajakan digital di Indonesia atau digitalisasi taxation regulation di Indonesia. Evaluasi efektivitas regulasi yang ada. Yang pertama, keberhasilan peningkatan penerimaan pajak dari sektor digital jika ada data, peningkatan kesadaran wajib pajak tertentu, terciptanya kerangka hukum yang lebih jelas, kekurangan dan tantangan dalam implementasi.
yaitu masih ada banyak pelaku usaha yang belum terdaftar atau terpantau. Tantangan dalam pengalihan dan penegakan hukum. Diperlukan adopsi yang lebih cepat terhadap inovasi e-commerce, kolaborasi antar lembaga yang belum optimal, kesenjangan regulasi untuk model bisnis baru. Lalu, ada studi kasusnya. Yang pertama, pelaku e-commerce patuh pajak, yaitu status studi kasus Trendywear. Pemain PT Fashion Indonesia, brand Trendywear, kepatuhan. Sejak awal omset signifikan, aktif mendaftarkan NPWP, mengurus PKP, melaporkan PPh atau UMKM badan, dan PPN. Juga membayar PPh 21 karyawan. Dampak positif bagi bisnis, kredibilitas meningkat, mudah pinjam bank dan investor, peluang ekspansi bisnis, buka toko offline, terhindar masalah hukum. Bagi negara, penerimaan PPh dan PPN meningkat, basis pajak meluas, data transaksi e-commerce lebih akurat. Rekomendasi kebijakan dan strategi polisi dan strategi rekomendasi. Peningkatan kepatuhan, edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih masif dan target. Simplifikasi prosedur pendaftaran dan laporan pajak. Insentif pajak bagi pelaku usaha e-commerce yang patuh. Pemanfaatan teknologi, data analis AI untuk identifikasi pelaku WP. Penyempurnaan regulasi, yaitu revisi atau penambahan peraturan yang lebih adaptif terhadap model bisnis baru. Penjelasan lebih lanjut tentang perlakuan pajak untuk produk atau jasa digital yang kompleks. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Yang ketiga, ada peningkatan pengawasan dan kolaborasi, yaitu kerjasama yang lebih erat antara Ditjen Pajak, platform e-commerce, bank, dan lembaga keuangan. Pembentukan unit khusus yang fokus pada perpajakan digital. Dan peningkatan kapasitas SDM di bidang perpajakan digital. Kesimpulannya, e-commerce memberikan dampak signifikan pada kepatuhan pajak. Regulasi telah ada namun masih memiliki tantangan implementasi. Diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas regulasi. Pentingnya sistem perpajakan adaptif dan adil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.